Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Atma Jaya Motor. Kali ini saya yang menjelaskan ya tentang review Nissan Grand Livina XV Ultimate 18 ini. Karena biasanya kan Mas Ongki ya, ini Atma Jaya ini ada kesibukan dikit lah. Jadi Mas Ongki nggak bisa menjelaskan review ini, jadi saya gantikan. Perkenalkan, nama saya adalah Mas Dewa. Oke, langsung aja ya ke topik pembahasan reviewnya ini. Kali ini Atma Jaya Motor ini kehadiran mobil yang saya rasa ini mobil ini di pasar Indonesia sudah sangat terkenal, sudah sangat familiar, terutama bagi keluarga-keluarga besar ya. Jadi ini adalah Nissan Grand Livina tahun 2008 yang saat ini kita hadirkan. Ini tipenya adalah 18 XV Ultimate. Jadi pada saat tahun 2008 Nissan Grand Livina mengeluarkan produk ini adalah varian tertinggi dari Grand Livina. Variannya ada 3 sih ya kalau nggak salah. Yang satu SV, cc-nya itu 1500, dan juga XV 1500, lalu ada XV 18 Ultimate. Ya, ini cc-nya sudah 1800 cc ya. Jadi banyak varian yang dipilih Grand Livina ini. Ada yang 15, ada yang 18. Kalau itu tergantung selera lah, masalah cc nanti. Oke, membahas perbedaan ya dari SV atau XV ini. Pertama ini kalau yang di XV Ultimate ini bumper depan dan belakang. Itu kalau yang SV itu dia warnanya beda dengan body. Jadi dia ada yang warna lower black. Jadinya dia bumper belakang dan depan itu beda warna. Kalau misalkan yang XV ini sudah sama warna dan menjadi elegan lah ya kasarannya ya. Jadi dilihat itu sama warna, jadi terlihat elegan. Dan juga kalau yang SV itu nggak ada fog lampnya. Kita punya kok yang SV juga kita punya. Kalau yang XV ini dia ada fog lampnya. Nah, kalau biasanya kalau yang SV gitu kan nggak ada fog lamp ya, biasanya ditambahin fog lamp sendiri sama yang punya, atau juga gitu ditambahin LED atau gimana lah. Pokoknya intinya ada fog lampnya gitu biasanya kalau di SV. Nah, kalau grillnya mungkin sama semuanya. Terus yang terbaru lagi kalau 2011 dia 2012 2013 lah ya. Lampunya udah sedikit ada pembaruan, jadi lebih bagus lah kasarannya Grand Livina ini. Kalau yang 2008 masih seperti ini dan ini terbuat dari mika. Oke, dari samping Mas. Nah, gini, kalau misalkan untuk harga sekitar 80, 90, 70 sampai 90 lah ya. Orang-orang itu biasanya bimbang. Bimbang karena membeli Livina, Grand Livina, Toyota Avanza atau Xenia. Kalau memang ini sebagai apa ya? Kalau misalkan nggak ada Avanza bisa ke Grand Livina. Karena apa sih? Model kalau sisi eksterior lah ya, modelnya itu lebih bagus, lebih stylish, lebih modern juga. Lalu juga Grand Livina ini memang mempunyai kelebihan dan kekurangan lah. Untuk sisi eksterior seperti ini ada manisnya tapi ada minusnya. Seperti contoh ini ya, kalau misalkan Avanza dibanding modelnya Avanza, mungkin Grand Livina ini lebih manis, lebih elegan ya. Tapi dia ada sisi negatifnya apa? Ground clearance. Ground clearance ini diperhitungkan di Indonesia. Jadi ground clearance-nya Livina ini terlalu pendek ya kasarannya untuk orang Indonesia. Jadi pertimbangan lah seperti itu. Untuk biasanya medan-medan gunung atau gimana ya itu mungkin kurang cocok. Tapi kalau Avanza saya rasa sudah cukup ground clearance-nya. Jadi kedua mobil ini ya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, kalau ini
bannya ukuran dari Grand Livina ini 185/65, ringnya 15. Ini ori ya, velg orinya. Ada 4, yang satunya serepnya temporary. Dan ini sudah apa ya, modern lah kasarannya untuk desainnya. Nah, terus Grand Livina ini juga punya adik, namanya itu Nissan Livina X-Gear, biasanya orang-orang bilang. Kalau Grand Livina ini panjang, dia 3 seater. Tapi kalau Livina itu dia cuma 2 seater. Ininya cuma dapat separuh gini loh. Kalau mungkin pernah lihat di jalan ya. Kalau ini sekedar info. Kalau Livina itu sama, basicnya juga sama, mesinnya sama, dan lainnya juga sama. Dia punya, kalau Grand Livina ini 3 seater, jadinya dia lebih panjang. Dengan Avanza pun mungkin Grand Livina ini lebih panjang. Panjangnya sekitar 4,4 meter sekian lah Grand Livina ini. Nah, kalau dari sisi seperti ini kan Grand Livina terlihat seperti apa ya, stylish, modern, bagus lah kalau dipandang Grand Livina ini. Oke Mas, kita ke belakang. Oh iya, ini ada perbedaan juga kalau yang SV ini ya. Kalau SV ini dia warnanya hitam handle-nya. Tapi kalau XV ataupun HWS itu dia ini sudah chrome. Ini ngaruh sih, kalau menurut saya ngaruh. Soalnya apa ya? Mempercantik bodinya gitu lah. Nah, terus juga ini Grand Livina ini belakangnya. Nah, ini 18 XV automatic. Nah, kalau 18 ini CC-nya, ini XV ini tipenya ini dia yang ultimate sih. Kalau yang 18 dia masuk yang ultimate. Nah, lampunya juga sama lah seperti kayak X-Gear Livina juga sama. Terus juga gini, enaknya dari Grand Livina ya, nggak perlu repot kalau buka bagasi mobil ini. Nggak perlu apa ya, ke depan buka tuasnya, nggak perlu lah. Avanza kan masih seperti itu, Xenia semuanya masih seperti itu. Tapi kalau Grand Livina udah dari sini lebih enak. Ini simple tapi mempermudah yang punya seperti itu. Masalah bagasi menurut saya lumayan. Dia diuntungkan juga dengan jok ketiganya ini. Kalau saya rasa jok tiganya ini paling nyaman di kelasnya. Antara Avanza R3 dan juga lainnya itu mungkin paling nyaman. Nah, bisa dilihat ya. Ini legroomnya lega. Nanti ini kita bahas di belakang kalau masalah interior. Semuanya sama, masih standar semua lah, nggak ada sensor-sensor gini Mas, nggak ada, masih tahun 2008 gitu. Nissan ini masuknya MPV. Nah, sudah, kita bisa masuk ke dalam. Ini ada sensor parkirnya juga. Oh iya, ini ada sensor parkirnya juga kalau yang SV ini. Nah, ini bisa masuk ke dalam Mas. Nah, kita bahas ke interior. Nah, masalah interior saya masuk ya. Kalau mobil ini bagi saya sudah cukup lega lah ya. Nah, ini contohnya kayak ini kondisi joknya depan ini ukurannya standar. Jadi nggak terlalu mundur, nggak terlalu maju. Legroomnya masih ada. Legroomnya ini masih lega. Terus juga masih ya nyaman lah, kalau kata saya MPV-nya nyaman. Headroomnya juga lega. Nah, ini kekurangannya dari Livina. Saya nggak bilang kelebihannya aja sih ya. Kekurangannya ini cuma apa ya? Ini loh, double blowernya ini AC-nya di bawah. Ini menandakan ini kayak apatis gitu Mas ya. Jadi jadi kalau Avanza ini kan mobil keluarga, kalau Avanza kan di atas gitu ya. Di atas berbagi untuk sampai ke belakang. Kalau ini enggak, ini cuma orang tengahnya aja yang kedinginan, yang ke belakangnya kesemuan. Ini kekurangannya di sini kalau menurut saya. Unik, dia termasuk unik ditaruh di sini. Mungkin apa ya, biar di sininya lapang atau gimana, kita kan nggak tahu ya Nissan menciptakannya gimana. Dia sempat kayak Safira sih ya, Chevrolet Safira itu ya seperti ini di bawah sini sih. Ya mungkin ada pertimbangan tertentu lah ya. Jadi konsolasinya di sini. Nah, ini ada list kayunya gini kalau yang ultimate. Ini udah power window, ini locknya, ini handle-nya. Ya mewah lah. Terus jok-joknya ini juga orinya seperti ini. Kalau yang XV ini, nah ini bagus ya, bahannya juga bagus. Jadi beda lah dengan yang SV, jelas beda. Lebih senada, lebih kelihatan mewah. Nah, ini juga untuk ini ada kayak
power window locknya, ada yang central locknya ini, terus ini ada power window-nya juga, yang auto cuma yang si supir ya. Nah ini kisi-kisi AC-nya juga, kalau dibanding dengan Avanza memang untuk sisi interior ya, terutama interior, eksterior mungkin memang Grand Livina memiliki sisi positif banyak ya juga. Tapi tergantung selera dari masing-masing pemirsa Atmaja ya. Jadi seperti contoh mobil ini sih masih hard touch ya. Jadi MPV ini masih hard touch, nggak ada yang soft touch. Ini juga masih dotringnya masih hard touch juga, ini hard touch. Nah jadi mobil ini nyaman kok dikendarai. Nah ini AC ini masih orinya mas. Ini masih ori, kalau di Atma Jaya ini yang kita punya ini masih ori. Nah ini masih ori, ini AC masih single zone, nggak dual zone. Nah ini ada untuk tempat-tempatnya. Kalau kata saya ini multifungsi, cup holder juga ada banyak, ada mungkin buat 1, 2, 3 minuman mungkin ada. Bagi saya multifungsi. Belum yang di tengah ini ada cup holdernya. Ini bagi saya cukup ya untuk MPV. Terus transmisi otomatis. Ini nanti kita bicarakan di bagian mesin ya. Masalah mesin otomatiknya dan keluhan-keluhan yang saya dengar. Wah, Livina gini Mas, Livina gini. Ini akan kita bahas di bagian mesin. Oke, langsung ke mesin saja. Kita buka bagian mesin ya dari Grand Livina. Saya apa ya? Banyak di pertanyaan sih ya, terutama pelanggan-pelanggan saya itu tentang membeli Grand Livina. Mas, kok gini ya. Yang pertama ini saya rangkum ya. Dari segi pertama ini, Mas, spare partnya Grand Livina ini sulit mahal Mas ya. Katanya gini. Ya, itu apa ya? Kalau masalah spare part sih ya, untuk meskipun yang 15, 18 ataupun apa berapapun itulah ya Grand Livina, menurut saya itu kalau di kota besar selama saya tahu di Malang, Surabaya cukup mudah kok. Jadi Grand Livina ini masalah spare part dan lain-lain gampang. Nah untuk ada lagi pembicaraan bahwa Grand Livina ini nggak cocok di gunung, nggak cocok jalan nanjak dan lain-lain. Oke, itu bisa kita bahas ya. Memang Grand Livina ini dua varian, 15 dan 18. Dan ada yang manual, ada yang otomatis. Grand Livina yang 15 memang rata-rata yang kita ketahui ya, memang kalau misalkan jalan nanjak itu ada bunyi klitik gitu, dan itu dia kadang nggak kuat nanjak. Kalau misalkan ada selip-selipan gitu ya, misalkan di depan itu ada, anggap saja truk muatan gitu ya mau nyelip, itu dia ancang-ancangnya terlalu jauh, kadang masuk gear 2 dulu gitu ya, langsung kenceng gitu. Kalau mungkin Avanza itu memang ya mohon dimaklumi, memang dia penggerak belakang ya, jadi dia tanggap banget gitu juga. Itu kelebihannya Avanza. Kalau memang Grand Livina ini kan penggerak depan ya, dan juga meskipun sisinya lebih besar dari Avanza, memang dia kalah banget memang untuk ditanjakan. Saya tetap rekomen memang kalau Grand Livina misalkan nih pemirsa Atma Jaya ini rumahnya itu di daerah gunung atau naik gitu ya, nggak masalah, jangan takut beli Grand Livina bahwa gini seperti ini Mas, ternyata ini jangan takut. Karena apa, kalau semisalkan ini ya, kalau manual ya itu memang resikonya seperti itu. Jadi ancang-ancang haluannya agak jauh, langsung di speedkan agak tinggi lah, paling enggak RPM-nya ditinggikan. Nah kalau untuk yang matic tadi kan bisa kita lihat bahwa di otomatiknya itu ada gigi D, 2 dan L, low gitu ya. Jadi kalau misalkan pemirsa ini pakai otomatik, itu saya sarankan kalau misalkan jalannya nanjak ya, nanjaknya sedengan gitulah ya, itu pakai yang gear 2. Tapi kalau yang low itu yang sangat tinggi, jadi kayak di gunung banget udah naik gini jalannya ya, kalau daerah sini mungkin kayak di Tretes gitu ya, itu kan naik banget, itu mungkin pakai low kalau untuk Grand Livina. Memang dia keunggulan kenapa kok lemot itu, memang kita sadari bahwa memang Grand Livina ini platnya ini lebih kokoh daripada Avanza, juga dia mungkin lebih berat daripada Avanza. Keunggulan dari Livina itu seperti itu, plat-platnya ini kokoh dan juga terlalu panjang juga. Nah, kalau misalkan Avanza Xenia itu dibanding Grand Livina memang lebih lebih
apa ya, enteng ya kalau Avanza ya. Kalau Livina ini berat, itu pengaruh di situ juga. Yang kita pilih ini 18. Jadi 18 ini mungkin bisa meminimalisir bahwa Grand Livina ini punya kelemahan di jalan naik. Jadinya kata-kata kemelitik itu tadi mungkin bisa diatasi pakai Grand Livina 18. Jadi kalau semisalkan Mas Matic kurang tanggap Mas, kayak jalan nanjak, ya beli yang manual. Jadi kalau misalkan Matic bisa diarahkan ke gigi 2 dan L tadi. Tapi Grand Livina kalau semisalkan Anda rumahnya di daerah Malang kota ya, kota ini jalannya nggak begitu nanjak, kalau kecuali di daerah Batu itu nanjak. Dan juga Surabaya banyak tolnya dan lain-lain. Itu malah saya sarankan memang Grand Livina ini. Nyamannya oke, peredamnya bagus, dan juga power puncaknya sangat tenaganya sangat bagus juga kalau Grand Livina. Nah, kalau saya rasa sih di masalah mesin cukup seperti itu ya. Jadi saya jelaskan dengan banyak keluhan tadi untuk customer kita ya. Banyak juga yang kekurangannya Livina kita jelaskan seperti itu. Ya meskipun Grand Livina ini punya cc 1800 4 silinder ya, tapi memang dia masih punya kelemahan seperti itu. Tapi dia ada kelebihan bahwa dia tenaga puncaknya sangat baik sekali kan untuk Grand Livina. Oke, kita lanjut ke sisi test drive. Sekarang kita melakukan test drive. Nah, sebelumnya teman-teman, saya akan tunjukkan ini perbedaannya sama MPV lainnya. Ya mungkin ada yang tahu lah. Seperti contoh ini. Nah, kita ulang dari awal ya. Ini kilometernya. Kilometer masih 190 sekian itu. Nah, ini ada temperatur hot dan cool tadi ya. Nah, ini kita coba lagi lah. Nah, itu kan yang biru itu adalah cool, yang merah itu hot. Jadi seperti ini. Kalau Grand Livina ini nggak ada tachometer seperti apa ya? Kalau Avanza yang lama seperti itu ya, untuk yang 2008 kan ada petunjuknya gitu ya. Tapi ini udah sama dengan Avanza tahun 2012. Jadinya dia kalau misalkan hot ketip itu ya ada kelebihannya, ada keuntungannya. Kalau masalah kelebihan mungkin bisa dimaksimalkan seperti ini, jadi nggak terlalu full gitu kan ya, bagian RPM dan lain-lain ini. Nah juga kalau semisalkan kekurangannya yaitu kalau semisalkan udah hot gitu ya tiba-tiba langsung ketip kita nggak bisa melihat entah itu separuh, entah itu berapa, kita nggak tahu, tiba-tiba ketip itu mungkin kesusahannya kalau misalkan temperatur seperti itu ya. Nah ini indikator Matic, ini bensin, ini Matic, ini ada trip A nya juga. Nah ini Maticnya dia ini udah CVT ya. Nah seperti ini contoh, ini ada PRND2L ini yang saya di satu ini sama dengan low. Nah ini kalau semisalkan nanjaknya nggak banget lah ya, itu pakai 2 aja. Tapi kalau daerah Batu itu 2 lah, D sama 2 ini seharusnya cukup daerah Batu. Tapi kalau mau nyelip itu pakai 2 kalau nanjak. Tapi kalau udah masuk ke daerah gunung yang sangat nanjak, itu masih gear 1 aja tak cukup. Nah seperti itu, ini udah CVT, udah modern lah untuk Maticnya. Oke, kita lanjut test drive. Untuk masalah kelebihan dan kekurangan Grand Livina, memang dia mungkin Grand Livina ini banyak kelebihannya dibanding kompetitornya. Seperti contoh memang suara kedap ya dari luar juga jarang yang masuk, sangat bagus peredamnya. Lalu juga handling itu dia sangat baik ya kalau kata saya untuk kelas MPV Grand Livina ini. Handlingnya ini kalau menurut saya enak lah kelas MPV. Jadi apalagi kalau dipakai di tol ini teman-teman, kalau semisalkan MPV ini beda. Jadi pokoknya handlingnya enak, empuk, apa mungkin ya tertolong dengan panjangnya dia, beratnya, bobotnya dia. Jadi handlingnya itu sangat membantu pengendara ini jadi nyaman. Nah, untuk Grand Livina ini
murah lah untuk sekelas MPV itu saat ini termasuk murah. Di Atma Jaya ini kita ada dua Grand Livina. Yang satunya ini adalah Grand Livina XV 18 Ultimate, dan yang satunya lagi adalah Grand Livina SV. SV itu yang paling standar ya. Jadi yang ada perbedaan itu tadi, yang dari bumper depan belakang itu warnanya lower black, lalu juga ada perbedaan di joknya dan lain-lain, ini mungkin berbeda. Lalu juga cc-nya juga berbeda. Kalau yang SV itu 15, itu tergantung selera, tapi dia bertransmisi manual. Jadi seleranya masing-masing pemirsa, entah matic atau manual, itu tergantung selera. Dari sekian rangkaian review kelebihan dan kekurangan dari Grand Livina, mulai dari eksterior, interior, dan mesin, lalu juga test drive juga, saya mempunyai satu informasi lagi yang kurang, yaitu nominal pajak dari Grand Livina. Grand Livina ini pajaknya sekitar 2,2 juta, sama dengan kompetitornya ya, Avanza, Xenia, sama aja, sekitar 2,2 juta. Dan mobil ini di Atma Jaya juga tipe 18 XV Ultimate ini kita jual sekitar harga 77 juta, dan itu nego tapi di tempat. Nah, masalah nego itu nanti pokoknya Saman harus ke showroom kita lalu nego di tempat. Jadi kelebihan dan kekurangan tadi itu bisa Saman buat sebagai pedoman sebelum membeli atau meminang dari Grand Livina ini. Oke, jangan lupa juga guys, like, komen ini sangat dibutuhkan banget ya. Jadi kalau semisalkan Anda yang menyaksikan bahwa kritiknya tapi yang membangun, maka kita akan semangat untuk memperbaiki kekurangan dalam review ini. Lalu juga subscribe dan tombol loncengnya itu juga jangan lupa. Itu sangat mendukung channel kita untuk membangun channel kita yang lebih baik lagi, mereview lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Oke, dan satu lagi, ada dua lagi. Ini jangan lupa anjuran dari pemerintah ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan juga social distance untuk memutus rantai dari COVID-19 ini. Dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa hari ini dan sampai hari raya nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.